Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam program Dialog Spesial bersama saya Sylvia Agustina. Di episode kali ini kita akan kembali berbincang nih dengan narasumber kita yang mungkin di beberapa episode lalu kita sudah membahas banyak hal. Kita akan kembali berbincang dengan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Komisi 1, Bang Tony Sastrajaya. Selamat siang Bang Tosa. Siang Mbak. Iya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Iya, oke. Ini kan kita bakal ngobrol nih, mungkin karena sudah pelantikan Bupati ya Bang ya. Oke, siap. Ya, kita akan membahas gimana nih DPRD dalam mengawal kinerja pemerintahan daerah. Nah, mungkin kita awali dari kinerja pemerintah kabupaten dulu, dari sisi bupatinya nih Bang. Nah, dalam menjalankan roda pemerintahan tentu diperlukan struktur perangkat-perangkat dalam pemerintahan itu agar program-program bisa berjalan maksimal. Nah, sejauh ini seperti apa Abang melihat itu? Struktur atau pejabat-pejabat teras lah ya, kepala dinas dan sebagainya. Di dalam Permendagri tahun 2023 kalau tidak salah itu, bahwa Pak Bupati itu tidak dapat menggantikan 6 bulan sebelum pemilihan, 6 bulan sebelum pelantikan, dan 6 bulan setelah pelantikan. Jadi Pak Bupati yang sekarang ini, Mas Dito ini kan kalau tidak salah bulan 2 ya pelantikan, itu dia dapat mengangkat atau merolling itu dalam teorinya di 6 bulan setelah bulan 2, artinya bulan 8. Jadi sebelum bulan 8 belum ada pergantian. Nah, pertanyaannya, bisa tidak sih Pak Bupati merolling? Bisa saja walaupun ada Permendagri itu, bisa saja Pak Bupati mengusulkan ke Mendagri dengan alasan bla 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 untuk dapat merolling. Bisa apabila dari Mendagri memperbolehkan, memberi jawaban dari permohonan itu. Nah, untuk saat ini kayaknya belum ada jawaban itu. Yang saya dengar informasi, Pak Bupati atau dinasnya sudah mengajukan untuk dapat merolling atau mengganti struktur dinas-dinasnya gitu. Iya, oke. Dari Permendagri tersebut sebenarnya apa sih Bang landasannya untuk tidak bisa mengganti strukturnya di 6 bulan sebelum hingga 6 bulan sesudah pelantikan? Jadi program pemerintah itu yang menjalankan dinas-dinas ya, kepala dinas itu tidak begitu saja program hari itu jadi. Jadi program itu kan ada jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang. Nah, jangka panjangnya itu yaitu selama 6 bulan itu program belum berjalan, tahu-tahunya diganti. Nah, itu salah satu landasan supaya jangan buru-buru. Pak Bupati ya harus izin dulu dari pemerintah pusat. Dalam teori, dalam politik memang kebiasaan tuh dinas yang sekarang itu akan mengikuti kepala atau bupati yang sebelumnya. Nah, yang sudah otomatis bupati yang sekarang mungkin tidak sepahaman dengan kepala-kepala dinas yang lama, karena kepala-kepala dinas yang lama itu masih teorinya orde lama gitu loh, orang-orang yang lama. Nah, sekarang yang baru mungkin kebijakan, mungkin programnya berbeda, bupati lama sama bupati baru, begitu Mbak. Jadi nggak bisa cepat begitu saja karena ada aturannya. Oke. Nah, sebagai anggota DPRD mungkin adakah masukan untuk bupati nih? Seharusnya sosok seperti apa sih yang dipilih nanti untuk dipetakan ke dalam posisi-posisi yang bakal membantunya? Yang jelas bupati ada program. Programnya itu kepala dinas harus ngikuti apa tuh program Pak Bupati. Ya, yang jelas itu bupati sekarang Mas Dito itu bahasanya berbenah, semua dibenahi, semua dinas-dinas juga dibenahi, dengan program-programnya dibenahi, yang kurang bagus dibaguskan lagi, yang sudah bagus dipertahankan. Banyak sekali program-program yang lama itu bagus-bagus juga dipertahankan oleh bupati sekarang. Ada juga program-program bupati yang baru, yang kita juga baru dengar dan bagus itu, tapi belum bisa dilaksanakan. Nanti ini sekarang juga lagi proses masalah anggaran dan sebagainya. Untuk tahun ini yang dikerjakan adalah anggaran tahun lama, tahun kemarin. Jadi anggaran tahun kemarin program kemarin, jadi bukan program Pak Bupati. Nah, ini mulai akan membahas program-program baru lagi dengan anggaran-anggaran baru di bulan 6 bulan 7 ini. Ya, berarti memang harus sosok yang satu visi, kompeten juga mau diajak untuk berubah itu tadi ya Bang. Betul. Ya nggak bisa bupati sama kepala dinas berbeda pikiran, pola pikiran, kerjanya dan programnya harus satu, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda ya otomatis ya kerjaannya nggak berjalan lancar.
Tim kita berlanjut untuk pengawasan kinerja nih. Nah, dari pandangan Abang nih di bidang Komisi 1 yang membidangi pemerintahan ya, seperti apa melihat kinerja pemerintahan dari mungkin setelah pelantikan ya, Februari hingga saat ini? Kalau saya ngelihat Pak Bupati dan Wakil Bupati sekarang itu banyak turun lapangan. Saya menyaksikan juga kayak Lebaran aja dia turun walaupun silaturahmi. Puasa-puasa juga turun walaupun hanya memantau. Tapi saya lihat memang Pak Bupati dan Wakil Bupati ini atau mungkin baru, biasanya kalau pemimpin baru ya seperti itu turun nanti sudah 2 tahun 3 tahun lempem, nanti mau pemilihan muncul lagi, itu udah biasanya begitu. Tapi mudah-mudahan Mas Dito dengan pengalaman yang pernah jadi wakil bupati, Pak Komang pengalaman menjadi anggota DPR RI provinsi kabupaten dia pernah jabat, mungkin dia dengan pengalaman itu mungkin dia ya beda, dia benar-benar gas dari awal dia dilantik sampai hari ini gas terus dia, luar biasa itu kalau untuk hari ini. Dan ya mudah-mudahan sampai ke depannya ya, ke depannya Mas Dito sama Pak Komang terus bagus berbenah. Mudah-mudahan untuk Lampung Tengah lebih baik gitu. Ya, jadi spirit dalam momentum awal ini harus tetap terjaga ya Bang? Ya kami berharapkan dari DPRD dan masyarakat banyak itu kami berharapkan terus, jangan awal-awalnya saja, jangan mula-mulanya aja jadi setelah dilantik bekerja selanjutnya pertengahan agak lempem. Nah, mudah-mudahan dari awal sampai akhir gas terus. Berbenah, nggak benar itu yang kita harapkan. Ya, permasalahan di Lampung Tengah itu infrastruktur ya, jalan terutama. Jalan ini benar-benar menjadi permasalahan. Kalau seorang pemimpin bilang bahwa banyak jalan-jalan jelek dan sebagainya, itu sebenarnya nggak perlu dibahas lagi. Itu pembelaan menurut saya. Pak Bupati kalau ngomong gitu, wali kota atau Pak Gubernur ngomong gitu, bahwa dana kita kurang dan sebagainya, itu nggak usah dibahas lagi, memang udah tahu gitu loh, sudah tahu. Nah sekarang tuh bagaimana para pemimpin kita ngebahas ini harus kita selesaikan, bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara mendapatkan anggaran, bagaimana supaya APBD kita naik. Jangan kita ya bercerita bahwa kita ini nggak ada uang, bahwa kalau bercerita nggak ada uang dia sudah tahu sebelum nyalon bupati, nyalon gubernur dia sudah tahu bahwa Lampung Tengah ini lagi tidak baik-baik saja masalah uang itu. Jangan kita ngeluh. Ini pemimpin ya menurut saya ini pemimpin kurang tepat. Ngeluh cerita bahwa dana kita nggak ada, uang kita nggak ada. Ya ini udah tahu kok dia mau jadi gubernur gitu juga udah tahu, mau jadi bupati sudah tahu nggak ada uangnya. Jangan dibahas lagi masalah nggak ada uang itu, Mbak. Iya, dan itu sebenarnya harus tugas pemimpin untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, Bang Tosa, menarik sekali. Kita bakal kupas lebih dalam lagi nih soal gimana sih sebenarnya kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sejauh ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974, telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Pemirsa Metro TV Lampung, Anda kembali menyaksikan dialog spesial bersama saya Sylvia Agustina dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Tosa. Kita akan lanjut berbincang tadi, masih soal kinerja pemerintah daerah. Tadi Abang sampaikan sebagai seorang pemimpin memang harus solutif gitu Bang. Nah, agar ke depan program-program kita itu semakin berjalan baik, dukungan-dukungan seperti apa sih yang harus diberikan kepada pemimpin mungkin dari perangkat daerah yang ada? Yang jelas bupati atau gubernur atau wali kota sebelum dia menjabat, dia sudah tahu kondisi daerah masing-masing tempat dia jabat. Dia sudah tahu kondisi daerah yang akan dia pimpin. Jangan bercerita seolah-olah curhat, jangan bercerita seolah-olah ngeluh seolah-olah memang di mata publik mungkin mencari simpati dan sebagainya. Berceritalah bahwa memang dana kita tidak ada, bahwa jalan-jalan rusak, bahwa uang kita belum ada dan sebagainya. Kalau bercerita itu sebenarnya gubernur, bupati, wali kota sudah tahu sebelum nyalon, sebelum nyalon bahwa kondisi kita ini seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Lampung dan Lampung Tengah khususnya itu lebih baik. Lampung Tengah lebih bagus daripada sebelumnya. Sekarang bagaimana mencari APBD, bagaimana supaya APBD kita naik. Itu kerjasama dari eksekutif, legislatifnya harus saling komunikasi baik. Jangan teman-teman legislatif ditinggal, jangan eksekutif main eksekusi sendiri. Itu harus banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak hearing. Terkadang kalau dipanggil hearing, kepala dinasnya nggak datang. Kadang kalau kita dipanggil hearing, kepala dinasnya dipanggil bupati, seolah-olah dibenturkan gitu loh. Dan teman-teman di DPRD juga menurut saya sama visi misinya, bagaimana caranya supaya Lampung Tengah ini bisa maju, bagaimana caranya Lampung Tengah ini APBD-nya bisa besar gitu loh. Saya yakin sekali teman-teman di DPRD itu sepaham, mereka mengabdikan diri di Lampung Tengah sebagai anggota DPRD itu salah satunya ingin supaya Lampung Tengah lebih baik lagi gitu loh. Kita kasihan, DPRD itu sering betul ketemu masyarakat, seperti ketemu sama warga, ngeluh dan sebagainya. Nah, eluhan mereka itu kita tampung. Nah, kita perjuangkan di DPRD, kita perjuangkan di legislatif. Legislatif cepat terima gitu loh. Cepat terima. Kami ini yang wakil-wakil rakyat ini yang sering ketemu masyarakat. Belum tentu kepala dinas itu ketemu masyarakat gitu loh. Diwakilkan kami ini sebagai anggota dewan. Nah, dengarkan keluhannya. Terus kami berharap pemerintah segera eksekusi. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah, minimal enggak 1000 masalah, enggak 100, 50 lah artinya enggak semuanya juga diselesaikan, enggak apa-apa, yang penting ada diselesaikan dan cepat. Iya, oke. Jadi mestinya pemerintah dari eksekutif, legislatif gitu ya, untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan aduan-aduan dari masyarakat. Nah, sejauh ini Bang, seperti apa sih aduan-aduan dari masyarakat yang sudah masuk ke Dewan? Banyak, jalan terutama ya, jalan-jalan itu sampai viral, TikTok. Zaman sekarang ini permasalahan itu cepat naiknya dengan TikTok, media dan sebagainya. Nah, itu salah satu pengaduan masyarakat, setelah mereka video-video kirim ke Dewan, Pak Dewan itu. Nah, jadi masyarakat itu terkadang berpikir yang salah itu Dewan. Untuk apa ada Dewan kalau Dewannya nggak bisa memperjuangkan? Untuk apa Dewan kalau Dewan nggak bisa ngaspal? Sedangkan yang ngaspal dan sebagai itu eksekutif, anggota Dewan ngiring, anggota Dewan menyampaikan gitu, memperjuangkan bagaimana caranya jalan ini diaspal. Contoh, Kelurahan Adipuro Trimojo Sembarang itu tidak ada dana desa, tidak ada dana desa, tidak ada dana seperti desa 1 miliar, kita kelurahan tidak ada, zero. Nah, pertanyaannya contoh di Adipuro itu 80% gang-gang sudah diaspal. Sedangkan tidak ada dana desa. Nah, itu bagaimana saya sebagai wakilnya rakyat, wakil masyarakat Kecamatan Trimojo ini dapat diaspal. Bagaimana supaya bisa ini diaspal walaupun tidak ada dana. Nah, itu perjuangan. Nah, saya berharap di Mas Dito juga pikirkan ini yang kelurahan-kelurahan, bukan saya meninggalkan yang desa-desa. Desa sudah ada dana, ditambah jaga lebih bagus. Kalau desa-desa tidak ada pembangunan, desa-desa tidak ada perubahan itu dipertanyakan kemana uangnya gitu. Kepala desa sebagai pengelola anggaran, kemana uangnya? Sedangkan mereka ada uang, ada anggaran 1 miliar. Kelurahan yang tidak ada anggaran bisa diaspal kok. Nah, kelurahan yang nggak ada bantuan-bantuan bisa kita bangun.
Gimana caranya? Saya perjuangkan kalau di kelurahan itu ada namanya dana berimbang. Dana berimbangnya tuh dari tahun-tahun sebelumnya 300, terakhir kemarin 200 juta. Tapi bisa, artinya apa? Bisa dibangun. Begitu juga pemerintah. Kalau pemerintah bisa kerjasama legislatif bagus, komunikasi bagus, bisa, yakin sekali bisa ini. Gitu loh. Jadi intinya ya harus komunikasi yang baik. Gitu loh. Oke, kalau kita melihat kinerja secara kumulatif nih Bang, di sisi pemerintahan, dari di awal pemerintahan yang belum lama ini, apakah Abang sudah mulai melihat angin segar nih untuk pembangunan Lampung Tengah? Yang sekarang ini program yang berjalan itu program 2024. 2024 yang dijalankan 2025. Ya mudah-mudahan tidak ada pemotongan-pemotongan lagi, walaupun bukan rahasia umum lagi, ada efisiensi dari pusat. Itu perintah pusat untuk menambah anggaran ke pusat, program-program presiden yang luar biasa. Jadi anggaran-anggaran kabupaten kota itu mendukung ke sana. Tapi kita tetap juga kita itu kaya sebenarnya, kita itu uang tuh banyak. Saya sudah pernah diskusi juga sama Bupati, kepala dinasnya, sama dinas-dinas juga, Bapak dari diskusi. Ayo bareng-bareng untuk gimana caranya APBD besar. Ayo bareng-bareng bagaimana caranya supaya pendapatan kita besar. Saya pernah mengajukan ke Komisi 1 ke Satpol PP, Pak Kasat tambahkan PPNS, dia itu penyidik PNS ya. Saya bilang juga Pak Bupati, tambahkan PPNS-nya. Untuk apa? Kita butuh penyidik dari PNS. Datang ke perusahaan banyak nakal, banyak, tapi tidak semua perusahaan nakal, tapi ada juga perusahaan nakal. Nah, PPNS ini bisa menemukan penyakit, dia tidak bayar pajak, air bawah tanah dan sebagainya, itu kan bisa mendapatkan PAD untuk kita. Mau nggak Bupati bareng-bareng, gitu? Mau nggak Pak Bupati ini komunikasi baik gitu loh. Kalau untuk sementara sih Pak Bupatinya luar biasa, datang dengan senyum aja, DPRD udah luar biasa. Nah, tapi kita tidak berharap dengan senyumnya saja, kita tidak perlu dengan ketawa-ketawanya, kita perlu action gitu loh. Masalah nggak bisa dihadapi cuma dengan senyum ya Bang? Asli. Ya. Oke Bang, menarik sekali. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan PAD itu selalu ada jalannya ya Bang ya? Ya, tinggal kita gimana nih melihat potensi-potensi yang ada juga untuk menghilangkan kenakalan-kenakalan, apalagi Lampung Tengah juga banyak perusahaannya itu. Oke Bang, kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjut sesaat lagi. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.com dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog spesial bersama saya Sylvia Agustina dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bang Tosa. Bang Tosa, tadi kita di akhir segmen 2 menyoal soal efisiensi nih Bang. Nah, efisiensi ini kan pada dasarnya agar memangkas anggaran-anggaran yang mubazir selama ini. Nah, kalau Abang melihat kenyataannya apakah ini memang seperti itu atau bahkan ini malah mengganggu kinerja dari pemerintahan kita? Sebenarnya belum kelihatan, Mbak. Itu belum kelihatan. Tapi dalam teori mengganggu sekali. Kita biasa dianggarkan, seumpama dianggarkan 100, tiba-tiba jadi 75, jadi 50. Ada yang malah sampai dipotong 80%. Itu sangat mengganggu sekali. Bagaimana mau bekerja sedangkan pemangkasan. Nah, untuk sekarang memang belum kelihatan. Pemangkasannya itu bisa menghasilkan produk yang bagus dan benar-benar sesuai dengan tujuan. Kalau bisa sesuai, oke. Nah, ini kan belum kelihatan karena baru dipangkas. Uangnya untuk apa belum tahu. Ya jangan aja setelah dipangkas, tahu-taunya dikorupsi, tahu-taunya diambil. Ya itu kan kita nggak tahu gitu. Ini karena belum kelihatan aja. Lihat, kita tunggu 6 bulan 7 bulan ke depan. Nah, saya berharap ditanamkan para pemimpin itu untuk bekerja. Jangan main media dan sebagainya. Ada salah satu gubernur, nggak saya sebutkan, dia main media, terus pelaksananya banyak yang tidak suka dan sebagainya. Begitu juga pemimpin kita. Ada yang dibilang Pak Bupati TikTok, ada Pak Bupati Instagram, Pak Bupati YouTube. Nah, itu kerjaannya di YouTube aja main dan sebagainya. Ya, termasuk saya juga anggota dewan suka bener main YouTube dan sebagainya. Tapi saya imbangkan dengan kerjaan, saya imbangkan dengan kegiatan gitu loh. Jangan ya buat cerita-cerita, video-video yang nggak sesuai. Mudah-mudahan dengan efisiensi ini pemerintah benar-benar bisa memanfaatkan hasil sisa-sisa uang yang ada. Dan bagaimana caranya Pak Bupati untuk khusus Lampung Tengah tingkatkan APBD. Bagaimana caranya APBD kita bisa lebih besar lagi. Untuk sekarang ini posisi kita tengah, ada tinggi, tengah, bawah. Nah, posisi kita tengah. Tuh. 3 tahun, 4 tahun yang lalu sempat tinggi. Nah, karena COVID, termasuk gara-gara COVID, tengah. Ya, jangan sampai bupati ini lagi turun, itu loh. Nah, turun kasihan teman-teman, ujungnya berpengaruh gaji UMR kita berturun juga. Kita berharap UMR kita naik. Nah, begitu ceritanya, Mbak. Iya, oke. Berarti DPRD Lampung Tengah siap ya Bang mengawal harus output nanti efisiensi ini? Siap, harus siap itu, Mbak. Harus siap itu. Bahaya kalau enggak. Colongan takutnya. Iya, betul sekali. Oke Bang, kita akan bahas sekarang soal unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggara pemerintahan nih. Ini kan desa menjadi fokus juga ya oleh Presiden gitu. Banyak program-program sekarang yang dititik beratkan pada desa. Nah, kalau Abang melihat kinerja pemerintahan di desa yang ada di Lampung Tengah itu seperti apa sekarang ini? Ini keren, Mbak. Pak Bupati Lampung Tengah, kalau tidak salah bulan 2 atau bulan 3 kemarin mengeluarkan Perbup nomor 2 tahun 2025. Itu tentang anggaran ADK, dana kampung. Jadi di situ ngebahas tentang gaji honor Pak Lurah, sekretaris, BPK dan sebagainya. RW Bayan, RW atau Bayan ya, kalau RW itu di kelurahan, Bayan itu di desa atau kadus. Ini RT tidak ada. Nah, RT hilang. Itu jadi permasalahan. Banyak sekali Pak RT datang, WA dan sebagainya. Pak, ini ada peraturan bupati, gaji RT hilang, honor RT hilang, ini gimana? Nah, banyak sampaikan ke saya. Dan sudah saya sampaikan juga ke dinas. Sebenarnya bupati membuat perbup itu kan ada dasar dari Kementerian Keuangan, tidak boleh gaji dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini bukan tahun ini, dari sebelumnya setahun-tahun kemarinnya itu sudah ada larangan itu. Tapi permasalahannya pemimpin yang kemarin bisa menyelesaikan itu loh. Para pemimpin kita sebelum Pak sekarang atau bupati kita sebelumnya bisa. RT tidak teriak. Kenapa Pak Bupati sekarang jadi dilema? Jadi Pak Bupati ini sekarang gara-gara bupati baru nih jadi hilang semua RT, gaji-gaji RT. Sebenarnya itu bagaimana caranya bupati kemarin bisa selesaikan, bupati sekarang harus bisa selesaikan. Bagaimana caranya? Ayo duduk bareng, ngobrol. Atau bupati yang sekarang jangan malu-malu bertanya kepada pemimpin yang lama. Ya, itu pemimpin lama, peraturan keuangannya bukan 2025. Peraturan Menteri Keuangan itu dari tahun 2023 yang saya tahu, 2023-2024 untuk larangan-larangan itu. Cuman sistemnya, caranya
bukan gaji, honor, operasional. Bahasa gaji memang hilang, dibuat operasional. Pemimpin lama bisa, kenapa pemimpin sekarang nggak bisa? Itu pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan Pak Bupati lihat supaya tidak menjadi dilema, tidak menjadi permasalahan, tidak jadi bahan politiknya Pak Bupati sekarang. Ini Pak Bupati ini malah Pak RT tidak digaji. Sedangkan tulang punggungnya pemerintah itu RT itu sangat pengaruh karena dia narikin pajak loh. Narikin pajak Pak RT, bukan bayan gitu loh. Bukan kadus atau kepala lingkungan, bukan RW, narikin RT juga harus diperhatikan gitu loh. Itu menjadi permasalahannya. Ya, oke. Berarti dengan mungkin program-program yang sekarang diusung banyak menyentuh desa, kalau hal ini bakal terus berlanjut, apakah Abang melihat bakal ada potensi Gejolak. Iya, gejolak Ya, yang pasti. ada di masyarakat? Sekarang ini aja sudah bergejolak walaupun Pak Camat bisa meredam. Pak Camat yang saya lihat dari Kecamatan Trimojo, Pak Camat pemerintahan ini bisa meredam, Pak Lurah bisa meredam. Ya gimana nggak teriak, mereka yang kerja, mereka yang jalan, mereka yang menyelesaikan banyak di bawah, tapi mereka yang dicuekin. Itu jadi permasalahan. Itu bukan hanya di kampung, di kelurahan juga masalah besar, itu masalah Dan RT itu RW. menyasar kelurahan juga ya, Kelurahan juga Mbak. Jadi tahun 2022 atau 2023 ada Perbup. Pak RW disuruh buat sekretaris RW, disuruh buat bendahara RW. RT juga buat sekretaris RT, sekretaris RW, bendahara. Nah pertanyaannya, mereka itu kan sudah di SK-kan. Yang SK-kan adalah Pak Lurah. melalui Lurah. SK ya pengangkatannya. Ya, artinya kan mereka sudah dapat surat tugas, surat keputusan. Tapi mereka itu tidak digaji, hanya surat toh. Itu mereka nggak digaji, hanya dikasih tugas. Kamu jadi sekretaris RW, kamu sekretaris RT atau bendahara. Tapi mereka nggak digaji. Kita jelas di Undang-Undang KUHP itu memperkerjakan orang itu harus digaji, diupah. Dengan surat keputusan itu apa hanya surat keputusan aja supaya pemerintahan gemuk, supaya pemerintahan banyak. Saran saya itu kalau memang itu nggak ada, cabut Perbup itu. Jangan RT dikasih sekretaris bendahara. Terus sekretaris RW, bendahara RW itu lebih baik cabut aja, kasihan mereka udah di SK-kan dan sebagainya itu kan kalau nggak didanain atau digaji ya lebih baik nggak usah, saran saya begitu. Itu permasalahan di desa, permasalahannya tentang tidak digajinya RT. Di kelurahan dibuat lagi sekretaris RT, sekretaris RW. Nah itu, nah nanti disamakan juga di kelurahan tidak boleh juga ada honor dan gaji untuk RT jadi masalah lagi gitu. Iya, dan Jadi, ini harus segera disikapi oleh harus Bupati segera supaya diselesaikan. tidak menimbulkan gejolak yang lebih luas ya Bang ya. Oke. Bang Tosa, mungkin dari awal perbincangan kita membahas soal kinerja pemerintahan nih. Mungkin Abang bisa berikan closing statement seperti apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kinerja pemerintahan kita tetap terjaga. Oke, jadi cerita tadi kan masalah Pak Bupati, Pak Gubernur, pimpinan-pimpinan kita kan suka bercerita di media sebagainya. Nah, close statement saya, bekerjalah secara diam-diam. Buatlah kesuksesan yang membuat gaduh. Nah, jadi gaduh itu yang buat sukses. Kerjalah diam-diam, jangan bercerita. Kita kerja diam-diam, buat kesuksesan dengan kegaduhan. Oke, itu siap. Paham lah ya? Iya, oke. Karena yang masyarakat nantikan adalah outputnya, atas solusinya, atas permasalahan-permasalahan yang ada melalui program-program dari pemerintah itu sendiri. Terima kasih banyak Bang Tosa, kita berbincang banyak sekali hari ini. Nanti semoga juga dari instansi pemerintah juga nonton ini ya Bang ya. Asik, siap. Supaya bisa menjadi masukan di kedepannya demi pembangunan Kabupaten Lampung Tengah, juga Provinsi Lampung. Bahkan ini bisa meluas nih sampai ke Indonesia juga kalau memang, karena memang banyak yang harus dibenahi. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Tosa. Pemirsa, saya Sylvia Agustina dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.